Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kami menyambut gembira kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, baik yang berada di ruang ibadah maupun YouTube. Puji Tuhan, hari ini kita beribadah bersama dalam suasana sukacita dan penuh syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, Sang Pemilik Gereja, yang selama 30 tahun telah menyertai dan memberkati gereja kita. Dan hari ini kita sekalian akan memuji dan memuliakan namanya dalam ibadah syukur ulang tahun gereja kita, GKI Taman Aries yang ke-30. Tema ibadah syukur kita adalah gereja yang dewasa di tengah perubahan zaman. Pelayan firman, Pendeta Rinto Tampu Bolon. Setelah ibadah selesai, mohon umat tetap berada di tempat masing-masing, karena untuk beberapa saat kita akan lanjutkan dengan acara kebersamaan. Mari Bapak Ibu kita dengarkan beberapa warta lisan berikut. Bersama kita bertumbuh dalam iman melalui Groto, Growing Together. Kita akan bertumbuh, mendalami firman Tuhan dalam Growing in God, gabungan semua wilayah, pada hari Selasa, 8 November 2022, pukul 19.30. Renungan diambil dari Kisah Para Rasul 24. Growing Together, Growing in God, Growing in Community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu. Pada hari Jumat 11 November 2022 pada pukul 10 pagi dengan tema Janji di balik peristiwa Kain dan Habel. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugerah Gunawan. Persekutuan ini dapat diikuti secara tatap muka di gedung gereja, melalui Zoom maupun YouTube. Salam saudara-saudara jemaat GKI Taman Aries. Klinik Pertama Karya Kasih telah melayani selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Melayani di bidang kesehatan dengan sepenuh hati, memenuhi panggilan Tuhan melalui gereja di tengah-tengah kondisi yang selalu berubah. Kini, Poliklinik Pertama Karya Kasih hadir dengan visi dan misi dan nilai yang baru. Visi menjadi poliklinik perumahan yang melayani modern dan mandiri. Misi berkontribusi bagi lingkungan, menjangkau segala lapisan, menopang dan mendukung pemulihan, terintegrasi secara digital dan mandiri, tempat pelayanan bagi pribadi dan komunitas. Menghidupi nilai-nilai hati yang berbelas kasih, kesetiaan, kesehatian, bertanggung jawab, sukacita dalam menjalankan pelayanan. Untuk mewujudkan visi dan misi pelayanannya, maka klinik melakukan 3 penataan, yaitu tata ruang dan fungsi, manajemen pelayanan, dan sumber daya manusia. Dalam mendukung itu semua, maka Poliklinik Pertama Karya Kasih akan melaksanakan renovasi gedung. Mari, saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama mewujudkan visi, misi, dan nilai tersebut. Tuhan Yesus kiranya memberkati panggilan kita bersama. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita bersatu dulu. Jemaat GKI Taman Aries, marilah kita sama-sama merayakan kebaikan Tuhan dalam ibadah syukur ulang tahun ke-30
Gereja Kristen Indonesia Taman Aries. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk GKI Taman Aries. Selamat ulang tahun ke-30 GKI Taman Aries. Selamat ulang tahun yang ke-30 GKI Taman Aries. Selamat ulang tahun yang ke-30 GKI Taman Aries. Selamat ulang tahun ke-30 tahun GKI Taman Aries. Yeay, yeay, yeay. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Haleluya, pujilah Tuhan, hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan, hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan kini dan selama-lamanya. Dari terbit mentari sampai terbenam, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan.
mengatasi segala bangsa, kemuliaannya atasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi? Haleluya, pujilah Tuhan, hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Ya merendahkan diri untuk melihat ke bumi dan ke langit. Ditegakkannya orang yang hina, orang miskin diangkatnya. Haleluya, pujilah Tuhan, hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Orang yang hina rendah didudukannya bersama bangsawan. Didudukannya wanita mandul jadi ibu anak-anak. Haleluya, pujilah Tuhan, hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu ya Allah, kami mau bersorak memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya.
Ibu, Bapak, dan Saudara semua, di hari yang berbahagia ini, marilah kita memulai kebaktian syukur HUT 30 tahun GKI Taman Aries dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Anugerah dan sejahtera dari Allah menyertai saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anaknya, utusan Tuhan segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Dahulu dan sekarang Engkau terpujilah, Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-30 GKI Taman Aries. Biarlah GKI Taman Aries terus berkembang dengan baik dan semakin memuliakan Tuhan melalui ibadah, pelayanan, melalui persekutuan dan kesaksiannya di tengah-tengah lingkungan di mana gereja berada. Terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan di dalam mengembangkan jemaat GKI Taman Aries. Semakin heran, semakin hebat, bukan karena kita manusia yang hebat, tetapi karena Tuhan menyertai. Selamat ulang tahun yang ke-30 GKI Taman Aries. Teruslah memancarkan cahaya Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan terus berkarya dalam setiap pelayanan kita, jadi berkat buat jemaatnya. Tuhan memberkati. Semoga terus bertumbuh dan terus menjadi berkat. Amin. Terus melayani, menjadi berkat, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Kiranya terus bertumbuh dan terus menjadi berkat bagi sesama dan lingkungannya. Semoga senantiasa diberkati dan boleh menjadi berkat untuk masyarakat dan jemaat dimanapun berada. Happy birthday, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun ke-30 GKI Taman Aries. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Yesus. Berbagai harapan selalu menjadi pesan yang diungkapkan di hari ulang tahun. Tadi kita sudah mendengar berbagai harapan dari para sahabat dan anggota keluarga GKI Taman Aries yang tinggal jauh dari lingkungan Taman Aries. Lalu bagaimana dengan kita yang ada di sini? Apa yang menjadi harapan kita?
Tentu sebagai warga gereja kita memiliki banyak harapan bagi GKI Taman Aries. Namun jangan lupa bahwa kitalah gereja itu. Kitalah tubuh Kristus yang disatukan bersama sebagai GKI Taman Aries. Maka semestinya yang mendapat porsi utama untuk mengucapkan harapan bagi gerejanya adalah Kristus itu sendiri, Sang Kepala Gereja. Maka di hari ulang tahun ini, mari kita buka telinga untuk mendengar apa yang menjadi firman-Nya. Bukalah hati agar kita peka untuk mendengar harapan-Nya, supaya gerejanya ini terus bertumbuh bersama sebagai GKI Taman Aries. Maka marilah kita merendahkan hati dan memohon belas kasihan Tuhan, agar kita disucikan, dikuduskan untuk menerima firman dan harapan-Nya. Ya Tuhanku, kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Ya Tuhanku, kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kepadamu ku memandang, Engkau yang bersemayam di surga, bagai mata hamba pandang tangan Tuannya, sampai Dia kasihani kita. Kepadamu ku memandang, Engkau yang bersemayam di surga, bagai mata hamba pandang tangan Tuannya, sampai Dia kasihani kita. Ya Tuhanku, kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang diolok curah dihina oleh orang-orang yang merasa aman, oleh orang-orang yang sombong. Ya Tuhanku, kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ini
yang terus melakukan embara kehidupan di tengah dunia yang terus berubah. Benar yang dinyatakan pemazmur tadi ya Allah. Di tengah dunia ini nilai-nilai kerajaan-Mu begitu tidak populer. Tak jarang kami mendapat penghinaan, diejek, diremehkan, dipinggirkan, dan bahkan dianggap hina oleh karena keputusan kami berada di jalan kebenaran-Mu. Tak jarang kami lelah dengan penghinaan itu ya Allah, hingga kami melawan sesama oleh karena rasa marah dan dendam, atau bahkan melawan kehendak-Mu. Karena kami tidak tahan lagi dianggap hina saat melakukan embara di jalan kebenaran-Mu. Namun dalam keterbatasan dan kerapuhan kami, Engkau tetap menjadikan kami sebagai gereja, menjadikan kami eklesia. Umat ini panggil keluar dari kubangan dosa untuk Engkau rawat dan tumbuhkan dari hari ke hari, menjadi umat dan gereja yang semakin dewasa. Karena itu ya Tuhan, ketika kami merayakan ulang tahun gereja ini, kami merendahkan hati untuk memohon pengasihan-Mu ya Allah. Ampunilah segala abai dan salah kami. Pulihkanlah setiap luka dan rasa sakit kami. Jauhkanlah diri kami dari rasa dendam dan kecewa. Sucikanlah semuanya ya Allah, agar nilai-nilai kerajaan-Mu semakin bertumbuh dalam hidup kami. Dan kami dapat merespons panggilan-Mu sebagai gereja yang bersaksi di tengah dunia yang terus berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita berdiri, kita menyambut berita anugerah dari Tuhan bagi setiap kita yang telah merendahkan diri di hadapan-Nya. Kolose pasal yang pertama ayat 13-14 menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus meneguhkanmu. Damai Kristus meneguhkanmu juga. Syukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih sayangnya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih sayangnya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih
dijadikan Tuhan. Soraklah dan berserta katanya. Berserah pada Tuhan, karena Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Berserah pada Tuhan, karena Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara semua. Wah, capek juga ya gerak lagu ya. Tapi ini tidak menyurutkan sukacita kita untuk merayakan kasih setia Tuhan. Tapi ketika kita merayakan sukacita, ada saatnya juga kita meneduhkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, sebab Engkaulah yang telah memberikan keselamatan. Dan bahkan keselamatanmu itu pun nyata. Menjadi suatu yang konkret saat kami merasakan bagaimana perjalanan gereja ini, GKI Taman Aries. Ketika kami merayakannya sebagai jemaat dewasa selama 30 tahun, bahkan lebih. Ketika gereja ini justru dimulai dari ibadah-ibadah keluarga pos jemaat. Betapa nyata keselamatanmu itu ya Tuhan. Karena itu ketika kami bersyukur, kami pun ingin tersungkur di hadapan-Mu. Ketika kami meneduhkan hati kami, meneduhkan diri kami untuk mendengar sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu ini kami hayati sebagai harapan dari Tuhan untuk kami kerjakan dan karyakan sebagai gereja, sehingga kami dapat menjadi gereja yang dewasa di tengah perubahan zaman. Sucikanlah diri kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, dalam pertolongan Roh Kudus, kami siap mendengar sabda-Mu pada saat ini. Amin. Ibu Bapak dan Saudara semua, firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita hari ini akan kita baca menurut Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 16. Saya rindu untuk mengajak kita membacakan yang bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Ibu Bapak dan Saudara, teman-teman yang ada di gedung gereja ataupun yang ada di rumah masing-masing mengikuti via YouTube, bisa membacakan bersama-sama ayatnya yang genap. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia buat setiap kita yang mendengar dan merawatnya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
ulang tahun. Kalau tadi kita udah mendengarkan beberapa harapan. Ibu Bapak, tadi ditanya juga sempat di kata pembuka, apa harapannya buat GKI Taman Aries? Apakah kita punya harapan untuk ulang tahun ke-30? Wah, ini angka bagus Bapak Ibu. Sekali lagi saya bilang, 30 tahun. Lebih tua GKI Taman Aries daripada umur saya. Apa harapan kita di ulang tahun ke-30 ini? Pak Sugi, punya harapan nggak Pak Sugi? Nikmatin sebagai gereja, sebagai persekutuan dalam kesaksian, dalam pelayanan. Oke. Saya mau tanya nih, perwakilan dari Komisi Anak, Kak Ina. Udah langsung Kak Endang. Kak Ina punya harapan buat GKI Taman Aries? Wah, oke, makasih ya. Jadi komunitas yang semakin bertumbuh, melengkapi, membangun satu sama lain. Kak Endang mau nambahin dari tadi nepuk-nepuk terus. Enggak, wah. Saya mau tanya sekarang dari pemuda nih, ada Wintang di sini. Wintang, punya harapan buat gereja kita, Wintang? Menerus belajar bertumbuh bersama dalam iman. Oke, makasih. Nah, sekarang dari golongan senior. Pasti Bu Indri sama Bu Retno udah siap-siap nih ya. Tapi saya mau nanya Pak Kris deh. Pak Kris, wah, harapan apa Pak Kris? Oh, tetap melayani masyarakat sekitar. Puji Tuhan. Kalau saya tanyain satu-satu, nggak habis. Khotbahnya habis gitu. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya punya harapan yang simpel, Ibu Bapak dan Saudara semua. Khususnya pada hari ini, khususnya pada detik ini. Ini yang harusnya khotbah di sini Pak Rinto. Saya mau nyari dulu deh, Pak Rinto di mana nih Pak Rinto? Pak Rinto. Hai, Pak Kiki. Waduh, di mana nih? Pak Rinto. Nih. Ada di mana? Di layar. Wah, ada di layar. Udah kelihatan belum Bapak Ibu? Belum Pak Rinto, belum kelihatan. Belum ya? Belum, masih layar hijau di sini. Oh, coba tungguin. Coba balik layarnya Pak Rinto, jangan dibalik layar. Nah, udah ya? Benar. Pak Rinto? Udah kelihatan? Udah, kedengeran nggak Pak Rinto? Kedengeran. Tadi ngedengar nggak harapan-harapan jemaat? Kedengeran. Tadi ngedengar nggak Pak Rinto harapan-harapan jemaat? Dengar. Wah. Menikmati, bertumbuh komunitas. Asik. Ya. Nah, seperti itu. Tapi ngomong-ngomong ini Pak Rinto lagi di mana? Lanjut retret Pak Rinto? Kan kemarin kita retret, Pak Rinto masih lanjut retret. Ya, saya sapa dulu nih Pak Kiki ini ya. Boleh. Ya, salam semua ya jemaat GKI Taman Aries. Ya, pada kesempatan ini saya bukan sedang ada di Kairo ya. Saya sedang tidak berlibur di Kairo. Jadi saya sedang berada di rumah gitu ya. Sesungguhnya kerinduan adalah bisa hadir di ibadah ya di gedung gereja merayakan ucapan syukur kita 30 tahun ya GKI Taman Aries. Tapi 2 hari lalu saya positif ya, jadi positif COVID, jadi saya harus isoman. Jadi ada di rumah nih, live langsung dari rumah nih. Kirain dari atas bulan itu Pak Rinto, soalnya ada bulan di baliknya Pak Rinto. Iya, harusnya bisa bertiga di sana ya bersama Bok Sugi ya kan, lalu Pak Kiki ya, kita bertiga bisa hadir mengucap syukur bersama dengan jemaat. Tetapi ya terkadang kondisi kita tidak bisa tahu, ada perubahan-perubahan di dalam situasi kehidupan ya Pak Kiki ya, sesuai tema kita nih. Jadi ini benar-benar langsung praktek ya Pak Rinto, gereja yang dewasa di tengah perubahan zaman. Nah, khotbahnya pun dari 2 tempat yang berbeda gitu ya. Oh iya nih, begitu apa ya namanya, begitu cair ya. Perubahan zaman ini kan begitu apa ya, cepat sekali. Maka kita juga belajar untuk segera ya
bagaimana menyesuaikan segala sesuatu, tetapi dengan tujuan yang tetap tidak berubah, kan begitu kan? Amin. Tujuan yang tetap sama begitu, walaupun mungkin metode dan caranya itu sedikit berbeda begitu ya. Nah itulah tantangan kita kan selalu di tengah perubahan zaman begitu. Oke. Nah, gimana Pak Kiki? Pak Rinto, tadi kan semua ditanya nih ya, harapan masing-masing. Nah kalau Pak Rinto sendiri punya harapan apa nih pada gereja kita, dan bahkan mungkin kita bersama-sama ya mau mendengar gitu ya, mau kita sama-sama mau merenungkan ya Pak Rinto, bahkan firman Tuhan tuh punya pesan apa gitu untuk kita, Pak Rinto? Iya, memang tadi seperti Pak Kiki bilang di kata pembuka juga kan, bahwa setiap manusia punya harapan tentunya ya. Tiap manusia, tiap jemaat punya harapan di dalam pembangunan gereja Tuhan gitu ya. Namun seperti Pak Kiki bilang tadi, bahwa hal yang pertama adalah bagaimana kita mengenali juga harapan Tuhan, ya kan, terhadap gerejanya. Karena gereja itu punya Allah, punya Kristus. Kristus itu kepala gereja. Gereja itu punya Kristus, bukan punya saya, bukan punya Pak Kiki atau punya siapapun. Ya, jadi kepala gereja itu kan Kristus. Maka masa kini, masa lalu, dan masa depan itu semua harusnya diisi dari apa? Dari pimpinan Kristus, harapan Tuhan yang kita harus kerjakan bersama-sama, yang kita harus lakukan bersama-sama. Jadi sesungguhnya gereja itu simple, gereja itu sederhana sekali, jemaat Tuhan itu sederhana sekali. Bagaimana kita belajar mengenali apa yang menjadi harapan Tuhan, itu saja yang kita kerjakan. Kita tidak perlu teori-teori yang rumit, ya. Kita tidak perlu teori-teori yang tinggi, cukup saja kita kenali apa yang Tuhan mau, lalu kita berjalan mengikutinya, tentu dengan cara metode-metode yang sudah ada tersedia. Tetapi sekali lagi, tujuan itu tujuan Allah, dan kita menjalannya sesuai dengan talenta yang ada pada kita masing-masing. Nah, Pak Kiki, ya. Seperti bacaan tadi ada beberapa hal yang mungkin kita perlu dengar sama-sama ya, boleh, yang perlu kita pelajari sama-sama begitu ya, supaya kita juga pada saat ini tidak saja mendengar harapan manusiawi kita, tetapi juga harapan Allah di dalam firman-Nya. Kan itu yang kita perlu dengar, terutama supaya 30 tahun menjadi langkah baru lagi gitu ya. Selalu kan kita mengalami sebuah langkah baru di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita lihat memang GKI Taman Aries ini masih berusia 30 tahun, kan begitu ya. Walaupun lebih tua dari saya ya Pak Rinto ya. Walaupun lebih tua dari Pak Kiki. Nah, masa 30 tahun itu memang dalam catatan Alkitab itu menjadi spesial juga tuh Pak Kiki. Iya. Kenapa? Karena dalam masa 30 tahun itu masa pelayanan sebetulnya. Kalau bagi orang-orang Yahudi, masa 30 tahun itu masa rabi, dia bilang. Masa mengajar, masa berkembang, masa melakukan sesuatu, karya, begitu kan. Itu masa 30 tahun. Makanya kita ingat catatan bahwa Tuhan Yesus sendiri kan dia mulai ambil di umum, mengajar dan lain sebagainya, melayani ketika dia berusia 30 tahun. Karena memang ada catatan-catatan di dalam tradisi yang memberikan catatan itu, sehingga ketika orang berusia 30 tahun itu ada masa yang panggilan yang lebih kuat, lebih menyeluruh begitu. Nah, 30 tahun sejak ia didewasakan nih, sejak ia menjadi jemaat mandiri pada tanggal 2 November 1992. Kan itu, 2 November 1992. Jadi kalau bisa dihitung dari mana 30 tahun? Ya dari secara GKI ya, secara GKI gereja itu usianya dihitung dari pendewasaannya, penjemaatannya itu, pendewasaan. Nah, waktu itu tanggal 2 November 1992 ya, GKI Taman Aries secara sinodal dia didewasakan menjadi gereja GKI Jabar, Sinwil Jabar pada waktu itu yang ke-68. Jadi kalau di data gereja-gereja GKI Sinwil Jabar, maka GKI Taman Aries ini termasuk yang ke-68. Ya. Tapi kalau dihitung sebetulnya proses dari pelayanan yang ada di GKI Taman Aries, bahkan sejak pos KPK minimal, karena kan GKI itu pencatatan itu penting, makanya sensus itu penting Pak Kiki. Ya, karena sensus itu penting banget. Ya, makanya jangan lupa ya ikut sensus. Iya, jadi jangan lupa untuk sensus.
Karena kan zaman berubah, orang berubah, berganti. Tetapi catatan tidak berubah kan begitu. Ketika dia dicatatkan dalam gereja, maka nama kita kalau di GKI bahkan ketika meninggal pun nama itu masih ada dicatat di situ. Nah, itu kalau dilihat dari hitungan catatan pos KPK-nya tahun 1987 Februari, maka sesungguhnya GKI Taman Aries itu bukan hanya berusia 30 tahun, tapi sudah lebih dari itu. Ya, mungkin sekitar 35 tahun. Tetapi kalau dilihat lagi lebih jauh lagi, sebagaimana GKI umumnya, ya GKI umumnya itu kan proses bergerejanya itu, penjemaatan itu kan dimulai dari keluarga. GKI itu tipikalnya di situ, ya dari keluarga-keluarga, 1-2 keluarga, 3 keluarga, lalu mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka bersekutu. Mulai dari situ saja sebenarnya semua. Tidak mulai dari sebuah perencanaan yang jauh, yang ini tidak. Mulai dari kesederhanaan, di mana 1-2-3 orang berkumpul, berdoa dan bersekutu, hanya itu saja. Tetapi kalau kita lihat, mungkin usia dari GKI Taman Aries, keberadaannya secara kehadiran itu lebih dari 35 tahun. Karena itu pasti dimulai dari keluarga-keluarga yang mau bersama-sama berdoa, mau sama-sama berkumpul, mau sama-sama bersekutu. Jadi memang GKI Taman Aries ya memang seperti umumnya gereja GKI ya Jabar minimal, Sinwil Jabar itu dimulai dari keluarga, oleh keluarga dan untuk banyak keluarga di tengah-tengah kondisi perubahan zaman. Sehingga GKI Taman Aries ini menjadi gereja yang menyaksikan sebetulnya, menyaksikan keluarga-keluarga yang ada, yang menjadi anggota jemaatnya, yang menjadi simpatisannya, bagaimana setiap orang bertumbuh. Karena itu di GKI Taman Aries kalau kita lihat 30 tahun, berarti dia adalah gereja yang mendoakan, gereja yang hadir mendoakan anak-anak kita yang dulu lahir 30 tahun yang lalu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anaknya sekarang usia 30 tahun, jangan lupa ketika bapak ibu semua bertumbuh minimal di sini ya, mungkin sekarang usia 25, 20, maka gereja GKI Taman Aries menjadi gereja yang ikut ambil bagian dalam mendoakan ya kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, saudara-saudara, jemaat Tuhan. Gereja yang mendoakan setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Gereja yang menguatkan setiap keberadaan, kegoncangan, kebimbangan, keraguan di dalam menjalani kehidupan yang selalu berubah. Gereja GKI Taman Aries, walaupun kita lihat mungkin sebatas gedung, tetapi sesungguhnya di dalamnya ada eksistensi kehadiran, yaitu kehadiran Allah melalui gereja, melalui jemaat, melalui setiap orang. Maka di dalamnya kita bertumbuh, dikuatkan terus-menerus. Karena itu 30 tahun ini memiliki makna yang dalam. Makna yang dalam menjadi makna bagi kita semua, di mana kita ditolong, dikuatkan, didoakan, diteguhkan bersama-sama, saling menguatkan, saling mendoakan satu sama lain. Nah karena itu saudara-saudara, pertanyaannya sekarang adalah apakah kita jemaat GKI Taman Aries ke depan siap menjadi gereja yang dewasa? Ya, dewasa untuk menghadapi perubahan-perubahan saat ini dan masa depan, belajar dari apa yang sudah terjadi di belakang, bagaimana anugerah Tuhan yang melingkupi di belakang, dan kita akan menghadapi segala perubahan-perubahan zaman. Tentu saja perubahan-perubahan zaman ini begitu kompleks, semakin kompleks tantangan-tantangan yang ada. Kita banyak mendengar kabar bagaimana perubahan yang akan terjadi tahun depan, bagaimana perubahan yang terjadi tahun-tahun di depannya lagi. Kita tidak pernah tahu, saudara. Tetapi sebagai gereja, kita harus siap untuk menghadapi itu. Kenapa? Kita harus menjadi dewasa. Kenapa kita harus terus menjadi dewasa? Karena di dalam firman Tuhan tadi, kalau kita tidak menjadi dewasa, maka kita akan tetap menjadi anak-anak, dibilang firman tadi. Dan jika kita tetap menjadi anak-anak, maka hidup kita akan mengalami apa yang dikatakan di dalam Efesus ayat 14. Ketika kita menjadi jemaat yang tidak menjadi jemaat yang tidak menerus dibentuk dalam kedewasaan, maka yang terjadi adalah
Seperti dikatakan dalam ayat 14, hidup kita terombang-ambing tidak jelas oleh banyak hal yang ada di sekitar kita dan yang ingin menjatuhkan kita dan menyesatkan hidup kita. Jadi kedewasaan ini sesuatu yang harus, saudara-saudara. Baik kedewasaan gereja yang terus bertumbuh, ataupun juga kedewasaan pribadi sebagai jemaat Tuhan, sebagai anggota jemaat, sebagai pribadi di hadapan Tuhan. Kita harus terus mengalami kedewasaan, pertumbuhan, supaya kita tidak diombang-ambingkan. Nah, karena itu, dari ayat 14 ini kita belajar, saudara-saudara. Apa yang diajarkan? Bahwa gereja yang tidak dewasa itu memiliki ciri. Gereja yang tidak dewasa itu adalah gereja yang dengan mudah dihempaskan angin pengajaran-pengajaran dunia. Jadi apa yang dia dengar, dia akan risau. Apa yang dia dengar, dia akan goncang. Apa yang dia dengar, dia akan goyang. Itu gereja yang tidak dewasa. Gereja yang bertumbuh karena apa yang dia dengar dari apa yang dikatakan orang. Nah, karena itu gereja ini akan terus bergoncang terus-menerus. Dan gereja yang tidak dewasa itu gereja di dalamnya akan dipenuhi oleh jemaat-jemaat yang tidak stabil untuk berdiri. Anggota-anggota jemaat yang tidak stabil untuk berdiri di dalam imannya. Nah, ini menjadi tantangan kita, saudara-saudara. Ya, kalau memakai bahasa aslinya Alkitab, terombang-ambing itu artinya justru lebih keras. Orang yang jemaat atau gereja tidak dewasa, itu bahasa diombang-ambingkan itu berarti dilemparkan ke sana kemari. Ya. Jadi kenapa kita harus menjadi dewasa? Karena supaya kita bisa punya pijakan yang kuat, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi hidup ini. Kalau tidak, kita akan dilempar ke sana kemari. Kita jadi orang yang tidak jelas. Kita akan dipermainkan oleh dunia ini. Kita akan dipermainkan oleh pengajaran-pengajaran tidak sehat. Kita akan dipermainkan oleh kerisauan-kerisauan hati. Kita akan dipermainkan oleh persoalan-persoalan pergumulan dunia ini. Kita dilempar ke sana kemari, seperti tidak memiliki pijakan dan kekuatan. Nah, karena itulah, saudara-saudara, ya, orang yang tidak dewasa, ya, atau gereja yang tidak dewasa, itu tidak memiliki kemapanan dan kematangan dalam menghadapi situasi sekitarnya. Dia tidak memiliki pijakan yang kuat, pegangan yang teguh untuk berdiri di tengah terpaan yang ada. Inilah yang menjadi cirinya. Karena itulah Paulus mengingatkan saudara-saudara jemaat di Efesus agar jemaat ini jadi gereja yang dewasa dalam Kristus. Paulus tahu bahwa menghadapi dunia tidak bisa dengan menjadi anak-anak. Menghadapi dunia ini, menghadapi goncangan yang ada, kita perlu terus meningkatkan kedewasaan rohani kita. Tidak bisa terus-menerus hanya menjadi anak-anak. Nah, karena itu Paulus ajarkan bagaimana menjadi jemaat yang dewasa. Paulus ajarkan. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan dari pembacaan ini. Kalau kita membaca yang pertama dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13, saudara. Jadi ada bagian pertama ciri kedewasaan di situ rohani. Yang pertama jelas sekali dikatakan dari Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Ciri kedewasaan rohani itu adalah jemaat memiliki pijakan yang kuat pada pengenalan akan Kristus. Jadi kedewasaan itu berarti pijakan itu semakin kuat pada pengenalan akan Kristus. Nah, karena itu gereja diajar, jangan pernah lelah. Gereja jangan pernah lelah untuk terus-menerus memperlengkapi jemaatnya. Gereja jangan pernah lelah untuk terus-menerus memperlengkapi jemaatnya bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sekalipun mungkin bahwa jemaat yang ingin diperlengkapi hanya 1-2 orang, jangan pernah goncang karena itu. Jangan pernah menghitung banyaknya orang, tapi menghitunglah jiwa yang dipercayakan Tuhan pada kita. Kalau Tuhan di dalam pelayanan hanya mempercayakan 5 orang, GKI Taman Aries dulu memulai bukan dengan 1000 orang. GKI Taman Aries dulu bukan mulai dengan 500 orang, tapi memulai dengan 2, 3, 4, 5 jiwa yang mau mengenal Kristus. Itu jiwa yang dipercayakan Tuhan pada gereja. Jadi jangan pernah terombang-ambing oleh sesuatu yang mungkin dunia menghitung angka yang besar, tetapi Tuhan
menghitung nama dan jiwa dari yang ada. Karena itu saudara-saudara dalam Tuhan, gereja jangan pernah lelah, terus-menerus untuk memperlengkapi jemaatnya, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sebaliknya saudara-saudara, jemaat jangan pernah lelah. Saudara-saudara jangan pernah lelah untuk memperlengkapi diri saudara dengan segala pengajaran, dengan segala bimbingan, dengan segala penggembalaan yang benar dari sebuah gereja. Karena itu, mungkin ada banyak hal yang membuat kita lupa untuk memperlengkapi diri kita. Tapi bagaimana menghadapi perubahan jika kita tidak memiliki sesuatu untuk modal, sesuatu untuk kelengkapan kita? Kita melengkapi diri kita bukan ketika badai itu datang. Kita melengkapi diri kita supaya kita siap menghadapi badai. Itu yang diajarkan oleh Kristus. Membangun sesuatu di batu karang yang kuat sebelum badai itu datang. Nah, itu yang menjadi panggilan kita. Saudara-saudara jangan pernah lelah untuk memperlengkapi diri saudara dengan segala pengajaran, bimbingan, penggembalaan yang benar dari sebuah gereja. Karena itulah kenapa kita di GKI misalnya, kenapa saudara perlu menjadi anggota di sana? Kenapa selalu diminta begitu? Karena dalam pemaknaan penggembalaan, jika dia menjadi anggota, maka di situ ada penggembalaan yang dilakukan. Tetapi dengan simpatisan pun tidak masalah, penggembalaan tetap dilakukan. Yang penting adalah bahwa saudara terus rindu, saudara punya kerinduan untuk memperlengkapi diri saudara dalam pengajaran, bimbingan, dan penggembalaan yang benar. Nah karena itu saudara-saudara, bagi semua kita, anggota dan simpatisan, panggilan Tuhan tetap sama. Di bagian ini kita diajak untuk menjadi dewasa. Menjadi dewasa untuk membedakan antara pergi ke gereja dengan bergereja itu berbeda. Pergi ke gereja dengan bergereja itu berbeda, saudara. Kita harus menjadi dewasa untuk membedakan ini. Kalau pergi ke gereja, artinya kita hanya menjadi orang yang berkunjung. Kita akan mudah pergi ke gereja yang satu, lalu mendengar ada gereja yang lain dan kita pergi ke sana. Begitu seterusnya hidup kita. Berpindah dari satu kepada satu tempat dan tempat yang lain. Tetapi kita tidak menerima satu penggembalaan yang khusus. Nah itu pergi ke gereja. Kita bergereja tergantung dari apa yang kita inginkan. Kita pergi ke gereja tergantung dari apa yang kita dengar tentang yang lain itu. Sedangkan bergereja itu artinya berbeda. Bergereja artinya sebuah kedewasaan rohani untuk mengambil bagian, untuk memiliki keajekan, untuk menaruh diri, untuk bertumbuh di satu tempat, untuk mengambil bagian dalam proses pertumbuhan yang tetap. Di situ di dalam kedewasaan rohaninya, dia merindukan untuk diajar, untuk dibimbing, untuk digembalakan sebagai proses pematangan dan pemapanan kehidupan berimannya. Nah karena itu, gereja yang dewasa itu akan selalu dipenuhi dengan anggota jemaat yang selalu rindu untuk belajar firman, bersekutu, dan berdoa bersama. Itu yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus, yang juga menolong kita untuk melihat bagaimana panggilan dan harapan Tuhan bagi gereja, dalam khusus hal ini GKI Taman Aries. Lalu poin yang kedua saudara-saudara, kita melihat dari Efesus pasal 4 ayat 16. Apa yang kedua dari gereja yang dewasa? Gereja yang dewasa itu adalah jemaat memiliki pertumbuhan yang sehat dalam kesatuan kasih yang saling melengkapi. Sekali lagi, gereja yang dewasa adalah jemaat memiliki pertumbuhan yang sehat dalam kesatuan kasih yang saling melengkapi. Gereja yang dewasa adalah gereja yang semakin kuat dalam kesatuan, bukan perpecahan. Gereja bisa semakin membesar, tetapi belum tentu menjadi dewasa. Gereja bisa semakin bertambah banyak, tetapi belum tentu semakin menjadi dewasa di dalam rohani. Karena cirinya, gereja yang menjadi dewasa
dia semakin kuat dalam kesatuan. Setiap orang saling menopang untuk saling bertumbuh dan membangun dirinya di dalam kasih. Ketika Tuhan memberikan 10 orang untuk dilayani, dia kuat di dalam ke-10-nya. Ketika Tuhan menambahkan menjadi 100, dia kuat di dalam kesatuan kasihnya. Ketika Tuhan menambahkan pada jemaat itu 500 orang, dia menjadi kuat dalam kesatuan kasihnya. Ketika Tuhan menambahkan 1000 orang, dia tetap menjadi kuat dalam kesatuan kasihnya. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa mereka itu bukan serakan, kumpulan orang-orang. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam Efesus tadi, karena mereka itu disusun secara rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggotanya. Gereja yang dewasa memiliki jemaat yang saling menopang satu sama lain. Tuhan menyusunnya dan setiap orang bersedia untuk disusun menjadi bagian dari panggilan Tuhan. Nah, karena itulah gereja yang dewasa memiliki kesadaran akan panggilan Tuhan dalam diri setiap anggotanya. Setiap anggota menyadari bahwa ia memiliki bagian yang penting dalam pertumbuhan tubuh Kristus. Karena itu ya dengan kedewasaannya, tanpa didorong-dorong, tanpa ditarik-tarik, tanpa dibujuk-bujuk, maka kedewasaan rohaninya membuat dia mengambil peran dalam panggilan Tuhan, mengisi mana bagian yang ia bisa isi sesuai dengan talentanya masing-masing. Karena itu saudara-saudara, gereja yang dewasa ini tidak akan pernah kekurangan para pelayan. Ia tidak sepi dengan kehadiran para pelayan dan jemaatnya. Karena setiap orang selalu sedia dan siap dalam kedewasaan rohaninya untuk menjadi bagian, diikatkan oleh Kristus dalam sebuah bangunan pertumbuhan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, setiap kedewasaan pada akhirnya berujung pada buah yang manis dan matang untuk dituai. Ini bagian ketiga dari gereja yang dewasa. Jemaat tidak hanya berbuah sekali dalam seumur hidupnya, atau sesekali berdasarkan kondisi situasinya. Tetapi kedewasaan rohani membuat jemaat itu tetap sepanjang waktu dalam segala kondisi terus berbuah, terus berbuah, terus berbuah. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, tujuan kedewasaan pada akhirnya adalah gereja bukan hanya tumbuh sehat, kuat, dan baik, tapi terus berbuah di tengah-tengah dunia yang berubah. Nah, saudara-saudara, Pak Kiki, kira-kira begitu yang kita bisa belajar dari Efesus ini ya. Ya, dan makasih Pak Rinto untuk refleksinya yang dibagikan untuk kita semua. Yang dimana kita semakin mengenal apa yang menjadi harapan dari Kristus Sang Kepala Gereja. Kalau tadi kita ingat yang pertama ya, bagaimana kita memiliki pijakan yang kuat, begitu ya Pak Rinto ya? Ya. Memiliki pijakan yang kuat. Dan mari kita renungkan bersama, kita refleksikan bersama. Toh, yang namanya gereja ini bukan sekadar GKI Taman Aries sebagai lembaga, GKI Taman Aries, atau sebagai gedung yang ada di sini. Tapi ketika kita juga memiliki pijakan yang kuat. GKI Taman Aries memang ketika bicara soal ini kita menyediakan banyak ruang untuk kita berdoa, untuk kita bersekutu bersama, mulai dari sekolah minggu ya, sampai usia indah. Lalu ada juga doa Mazmur, sapaan doa Sabtu pagi, dan ada groto di wilayah masing-masing. Mungkin terlihatnya, wah ini udah gereja yang dewasa. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita juga sebagai gereja telah memijakan diri, telah menggeluti diri dalam pengenalan akan firman, dan memiliki sebuah kualitas yang tadi Pak Rinto sampaikan. Bukan sekadar berapa yang hadir, bukan sekadar berapa besar, tapi berapa jiwa yang hadir bersama dengan Tuhan. Kecil apapun, dan itu yang terjadi sama GKI Taman Aries. Bahkan kalau dulu kita ingat dari garasi, artinya begitu keluarga-keluarga sampai sekarang sebesar ini. Ini menjadi sebuah refleksi, rasa syukur tapi juga refleksi untuk kita. Itu poin pertama, pijakan. Yang kedua adalah
bersatu dalam kesatuan saling melayani. Ada banyak ruang-ruang pelayanan di GKI Taman Aries. Dan bahkan dalam diri kita, semestinya kita sendiri yang terdorong, yang peka pada panggilan pelayanan Tuhan. Yang peka pada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tersedia. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun. Mulai dari persembahan bunga, mulai dari apapun, itu juga menjadi bentuk pelayanan. Ketika tadi Pak Rinto bilang ikut sensus, itu juga menjadi bentuk pelayanan. Bagaimana gereja kita 4T apa Pak Rinto? Sensus itu terdata, terhubung, terlayani, terbina. Nah itu ya 4T. Kenapa kita harus sensus? Karena ya itu juga menjadi bagian ketika kita menyediakan diri. Ketika kita memberikan diri itu juga membuat gereja semakin terbina, terlayani, terbangun. Dan yang ketiga, Ibu Bapak, tadi apa? Yang ketiga, makin berbuah gitu ya. Ketika kita semakin dewasa, kita makin berbuah. Itu udah otomatis. Kadang orang mikir, gimana ya supaya gereja makin berbuah? Kita mikirin apa hal-hal yang keluar. Padahal lupa pada pijakannya. Ketika kita bertumpu pada pijakan yang kuat, otomatis kita juga akan punya gerak keluar untuk melayani. Kita bersyukur di usia 30 tahun ini, GKI Taman Aries juga terus menggumuli untuk mengembangkan pelayanannya. Bukan satu kebetulan Bapak Ibu dan Saudara semua. Ketika kita menggumuli apa yang terjadi di 30 tahun, apa yang akan kita mulai. Kita juga memiliki sebuah pergumulan bagaimana mengembangkan poliklinik. Karena itu tepat di momen 30 tahun kita juga meluncurkan revitalisasi dan renovasi poliklinik. Semata-mata apa itu? Untuk mengembangkan buah pelayanan kita. Dan tentunya masih banyak hal lain yang masih menjadi tugas kita bersama. Tapi mari kita bersatu sebagai gereja. Menjadi gereja yang dewasa yang semakin matang dan mapan dalam menghadapi tantangan zaman. Dan mari kita mengingat bahwa proses pendewasaan ini hanya kita lakukan bersama-sama. Pak Rinto, mungkin ada closing statement. Wah, ini jadi kayak teras Kamis ya Pak Rinto. Ya, itu suatu hal yang perlu kita ingat selalu. Tetapi yang kita dapat dari Efesus ini bukan hanya terkait dengan gereja dalam artian yang umum, tapi juga buat pribadi kita ya Bapak. Zaman ini akan terus mengalami perubahan, jadi jangan pernah khawatir akan perubahan zaman, karena gereja udah menjadi contoh tuh Pak Kiki. Ya. Mana zaman yang gereja tidak pernah hadap dari sejak dia hadir. Gereja zaman itu berubahnya luar biasa, tapi gereja tetap berdiri. Kenapa dia berdiri? Karena dia berpijak pada Kristus. Begitu juga dengan hidup kita, saudara-saudara. Dalam kehidupan sehari-hari kita, zaman akan terus berubah. Hari esok berubah, itu suatu yang keniscayaan. Kita nggak bisa mengatakan tidak boleh berubah, akan berubah tuh. Tetapi di tengah perubahan itu ada satu hal yang kita harus ingat. Kita harus terus berpijak, menjadi semakin kuat pada Kristus. Kita harus semakin kenal, memiliki pengenalan yang pribadi akan Kristus. Lalu kita membutuhkan topangan, saudara-saudara. Kita nggak bisa sendirian. Ya, pohon kalau dia berdiri sendiri di tengah ladang yang kosong, maka angin akan mudah menjatuhkannya. Tetapi pohon yang berdiri di tengah hutan bersama-sama dengan yang lain, maka angin akan berkurang kekuatannya untuk menerpanya. Jadi saudara-saudara, itu yang kedua, kita harus saling membangun, saling mengikat. Jadi jangan pernah menjauh dari persekutuan yang Tuhan sediakan. Karena persekutuan ini Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Karena di situ kita bisa saling mendoakan. Itu cara menghadapi kehidupan perubahan zaman. Dan ketiga, terus berbuah saudara-saudara. Ya, bukan untuk sekali atau untuk sesekali, tetapi selama Tuhan masih memampukan kita untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita apapun itu, mari saudara-saudara berkarya dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Dan disitulah kegembiraan hidup akan hadir dan membuat kita terus mengucap syukur dalam segala hal di tengah situasi perubahan zaman yang mungkin bagi orang lain, bagi banyak orang itu mengerikan dan menakutkan, menggoncangkan, tetapi siapa yang berdiri dalam Kristus, dia akan tegak bersama dengan sahabat-sahabat imannya, dia akan semakin kuat.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Selamat ulang tahun Ibu Bapak dan Saudara untuk kita semua. Tuhan memberkati dan marilah kita ingat. GKI Taman Aries semakin dewasa di tengah perubahan zaman. Dan kita pun sebagai pribadi-pribadi semakin dewasa dalam beriman. Tuhan menyertai. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bernyanyi. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal,
manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar menjadi suci di dalamnya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita merayakan ulang tahun GKI Taman Aries yang ke-30. Dan kami mengucapkan Selamat ulang tahun GKI Taman Aries. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, dengan harapan bahwa GKI Taman Aries menjadi berkat bagi banyak orang. Salam dari keluarga kami. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-30 GKI Taman Aries. Semakin maju dan semakin bertumbuh dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Untuk gereja GKI Taman Aries, selamat ulang tahun yang ke-30. Tetap maju dan tetap berkembang dan semangat dalam pelayanan kepada Tuhan melalui jemaatnya. Salam buat teman-teman semua. Happy anniversary 30 tahun GKI Taman Aries. Puji syukur pada Tuhan Yesus. Teruslah berkarya dalam pelayanan kepada jemaat, kepada tetangga sekitar, kepada masyarakat, menjadi berkat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara semua, sebagaimana nyanyian yang baru saja dinyanyikan oleh Vincersi Choir, kita pun mengungkapkan ucapan syukur dan terima kasih pada Allah yang telah memimpin perjalanan gereja kita selama lebih dari 30 tahun. Kue yang ada di hadapan kita akan menjadi simbol
Bagaimana berkat Tuhan itu berlapis dari generasi ke generasi, dari satu zaman ke zaman lain. Dan di dalam lapisan-lapisan ini Tuhan terus memanggil kita menjadi gereja yang dewasa di tengah perubahan zaman. Sesaat lagi kue tar ini akan dipotong. Itu menjadi simbol bagaimana saat kita melihat secuplik potongan kisah itu, kita akan menyaksikan kasih setia Tuhan yang hadir berlapis-lapis. Ada banyak berkat Tuhan yang menyertai. Dan saat kita nanti bersama akan meniup lilin bersama, itu menjadi simbol bagaimana badai dan tantangan yang bagaikan api yang membakar, saat kita melakukannya bersama-sama di dalam persekutuan, semuanya akan bisa kita lalui dengan penyertaan dan kasih setia Tuhan dengan damai. Oleh karena itu saya akan mengundang bersama Pendeta Emeritus Sugiarto Sutanto, Penatua Poltak yang mewakili Majelis Jemaat dan mewakili Jemaat Lintas Generasi, ada Ibu Retno dan Jonathan Basuki, untuk kita bersama-sama maju ke meja kue tar. Pandemi pakai kipas, bukan pakai mulut ya. 1, 2, 3. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, pertama-tama saya dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun buat GKI Taman Aries yang ke-30. Saya ditugaskan membawa atau memimpin doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari 30 tahun berdiri dan berjalannya, bertumbuhnya GKI Taman Aries ke-30 tahun ini, kami mengingat dua hal. Yang pertama-tama kami mengucap syukur bagaimana penyertaan Tuhan sejak tahun 92 sebagai jemaat yang didewasakan sampai hari ini. Semua itu adalah perjalanan waktu yang panjang yang tidak lepas daripada campur tangan Tuhan, bahkan pimpinan Tuhan semata-mata. Kami semua hanya peserta, kami semua adalah alat-alat-Mu untuk menjalankan tugas dan panggilan di tengah dunia ini. Yang kedua, 30 tahun hadirnya GKI Taman Aries mengingatkan kami untuk ke depan dengan segala tantangan-tantangannya. Oleh sebab itu, kami merenungkan, memeriksa diri kami masing-masing bahwa jemaat Tuhan bisa bertumbuh, berkembang, agar kami dapat memelihara kondisi, suasana berjemaat di tempat ini, sehingga banyak orang ikut terlibat. Kami menikmati suasana ini sebagai persekutuan yang indah, persekutuan yang luar biasa. Bukan karena kepentingan-kepentingan pribadi atau kehendak pribadi, kelompok pribadi,
tetapi ini merupakan satu situasi di mana kami semua ikut terlibat dalam melayani, dalam melakukan tugas panggilan itu. Selanjutnya juga ya Bapa, di tengah-tengah tantangan, perubahan-perubahan yang banyak terjadi dalam kehidupan kami, kondisi pandemi, kondisi situasi ekonomi yang carut marut dalam kehidupan kami, serta tantangan buat gereja. Kiranya kami juga mengoreksi diri kami agar kami tetap sebagai gereja yang eksis, gereja yang berjalan di dalam kasih Tuhan, berjalan di dalam satu utusan Tuhan, agar kami bisa bersikap tegas menyuarakan kebenaran, keadilan, baik yang kami lakukan sebagai penatua ataupun pendeta di dalamnya, yang merupakan lembaga majelis jemaat GKI Taman Aries. Berikanlah mereka, saudara-saudara kami, satu keberanian untuk berkata, bertindak, berpikir benar, adil, agar mereka bisa melakukannya sesuai firman Tuhan, agar firman Tuhan tidak diselewengkan, agar firman Tuhan tidak dianulir oleh karena kepentingan kami. Selanjutnya juga kami berdoa, berikanlah hikmat, kearifan buat majelis jemaat, terdiri para penatua, pendeta Rinto dan pendeta Hizkia. Tuhan berkati ya Bapa Surgawi, sehingga gereja Tuhan tetap hadir, gereja Tuhan tetap eksis di tengah-tengah pelayanan masyarakat dimanapun berada, khususnya di kompleks Taman Aries ini. Ya Bapa Surgawi, kiranya Engkau memberkatinya. Kami berdoa juga untuk pendeta Rinto yang kondisinya kurang sehat karena positif, kiranya Tuhan pulihkan, berkati semua vitamin, obat yang diminumnya. Dan juga pendeta Hizkia, Tuhan berkati. Dan juga saudari Seva yang membantu pelayanan di GKI Taman Aries juga Tuhan berkati. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk situasi saat ini. Banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang ada, yang menjadi viral dalam kehidupan kami di tahun 2003. Banyak sekali macam-macam kekhawatiran itu. Tuhan, kami percaya Engkau yang menolongnya, Engkau yang memberkatinya ya Bapa. Kami berdoa semua itu karena kebaikan dan pimpinan Tuhan semata-mata di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang, saudara-saudara kami yang bermasalah dengan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau memberikan jalan keluar. Tuhan berkati agar apa yang mereka hadapi, mereka dapat terlepas dari segala cengkraman ekonomi. Kami juga berdoa untuk para lansia, karena kondisi yang tua, yang sakit, banyak sekali penyakit. Tuhan, kuatkan semangat, iman yang teguh, fisik yang Tuhan berkati, melalui semua obat ataupun vitamin yang diminumnya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak kami Samuel yang hari ini ujian. Tuhan berkati, kiranya Tuhan pimpin di dalam kehidupan dan semua tugasnya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan berkati Bapa, Tuhan sertai. Dan kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan segenap kabinet yang membantunya dan juga keamanan. Tuhan berkati. Berikanlah pimpinan, kekuatan. Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa untuk pemilu tahun 2024 sehingga boleh berjalan dengan baik dan presiden yang terpilih adalah presiden yang betul-betul lintas agama, lintas segalanya yang bisa mengayomi bangsa kami. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata di dalam 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-17, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Firman Tuhan mengajar dan mengajak kita untuk membawa persembahan syukur kita kepada Allah dengan sukarela, tulus ikhlas, dan sukacita. Mari saudara-saudara, bawalah persembahan syukur kita kepada Allah, baik dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, atau dengan scan QRIS yang tertera di layar atau di depan kursi masing-masing. Kotak persembahan juga tersedia di pintu keluar gereja, sehingga setelah ibadah usai, umat dapat memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak tersebut. Kiranya Tuhan memberkati seluruh persembahan kita. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Makasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita doakan persembahan ini. Di dalam ibadah syukur ulang tahun yang ke-30 GKI Taman Aries yang kami rayakan pada saat ini, maka kami juga datang membawa persembahan syukur kami atas segala kemurahan dan rahmat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami semua. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan syukur kami ini dan kehidupan kami sepanjang waktu sebagai persembahan yang kudus bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
umat yang terkasih, menjadi gereja yang dewasa di tengah perubahan zaman. Itulah harapan Tuhan bagi kita sebagai gereja. Di hari ulang tahun GKI Taman Aries ke-30. Maka pakailah seluruh hidup kita untuk selalu berpijak dan rindu dalam doa dan firman. Untuk peka dan menyadari panggilan Tuhan. Serta berbuah di ladang dunia yang terus berubah. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan ini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah ada penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Allah yang telah memberikan keselamatan dan kehidupan bagimu. Inilah kami ya Allah, kami menakar hati kami kepadamu. Jadilah saksi Kristus dan kerjakanlah keselamatanmu dengan kesetiaan. Teguhkan dan kuatkanlah kami ya Kristus, Pujilah Tuhan di sepanjang hidupmu. kini dan selamanya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta kami sekalian sekarang dan selamanya. Haleluya.
Shalom, selamat pagi semuanya. Aduh, ulang tahun kok lemes ya. Selamat pagi. Yang di belakang belum ada suaranya nih, selamat pagi. Oke, puji Tuhan, Tuhan sudah menyertai gereja kita selama 30 tahun. Tuhan sudah menuntun, memberikan berkat, memberikan perlindungannya untuk kita semua. 30 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Bukan 3 hari, bukan 3 jam. Tapi 30 tahun saudara-saudara. Saudara-saudara, Bapak Ibu semua boleh kasih selamat kanan kiri. Selamat ulang tahun. 30 tahun waktu yang luar biasa. Oke, hari ini untuk memeriahkan hari ulang tahun GKI Taman Aries yang ke-30 sudah disediakan 16 hadiah untuk 16 jemaat yang beruntung. Siapa yang gak mau hadiah? Gak ada ya? Semuanya pasti mau hadiah ya? Oke, caranya gimana sih untuk mendapatkan hadiahnya? Nanti saya akan menghitung sampai 3, tunggu hitungan saya sampai 3 ya. Di bawah kursi Bapak Ibu Saudara semuanya ada nomor, bentuknya seperti ini. Oke, nanti ya, tunggu dulu, jangan lihat dulu di kursinya. Untuk Bapak Ibu Saudara yang beruntung akan mendapatkan nomor ini di bawah kursi. Setelah itu Bapak Ibu bisa menukarkannya dengan hadiah di pintu depan. Tapi, ada tapinya nih. Untuk menukarkannya akan ada password. Oke. Passwordnya adalah HUT GKI Taman Aries ke-30 hore gitu ya. Harus meriah dan harus heboh. Karena kita ulang tahun loh hari ini. Oke. Sekarang saya akan menghitung sampai ketiga ya, hitungan ketiga ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Ayo cari di bawah kursinya ada nomor seperti ini atau tidak? Ayo. Kursinya nggak usah diangkat Pak, kursinya nggak usah diangkat. Coba diraba-raba di bawah kursinya. Siapa yang ada nomornya? Ayo. Oke, siapa nih yang dapat ada kursi ada nomor di bawah kursinya? Boleh berdiri Bapak Ibu? Oke, boleh berdiri. Hore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 16 loh. 7. Ayo. Baru 7 nih. Ada 16 hadiahnya, coba. 8. Baru 8. Mana lagi? 16 bener kan ya? Gak di counting kan ini? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 nih. Kurang 8 lagi nih. Mana nih? Coba. Di bawah kursi. Coba. Baru 8. Iya, berdiri Pak. Silakan Pak. Oke, Amtim sudah dapat. Yeay. Ada lagi kah? Masih ada lagi? Oke. Ada lagi. Ayo di bawah kursi. Belum ada 16 nih. Waduh heboh. Kursi sendiri ya, kursi di ruangan kebaktian ya. Bukan di kursi dapur, nggak ada di dapur. Oke. Buat yang menang mana nih yang ada boleh berdiri? Yang Bapak Ibu yang mendapatkan nomornya? Oke, kita coba dulu passwordnya ya. Nanti di depan mesti ditukar dengan password. Oke, passwordnya adalah GKI Taman Aries ke-30 hore gitu ya. Oke, coba ya. Harus goyang. Pak Daniel boleh mencontohkan? Silakan Pak. Jadi asisten. Oke, kita mulai ya. Passwordnya 1, 2, 3. Ke-30 hore. Horenya kurang goyang. Nanti gak dikasih hadiahnya. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. 30 hore. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk Bapak Ibu yang tidak mendapatkan hadiah, jangan khawatir.
dari panitia akan menyediakan souvenir cantik ini, kipas. Nanti masing-masing keluarga bisa mendapatkan masing-masing satu. Di belakang kipas ini, bisa di zoom mungkin? Oke, di belakang kipas ini ada QR code. Ini akan langsung Bapak Ibu bisa scan dan bisa langsung mengisi sensus GKI Taman Aries melalui QRIS ini. Oke ya, jangan lupa untuk mengisi sensus GKI Taman Aries. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke prosesi keluar. Bapak Ibu diharapkan berdiri. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Thank you.